Perkenalkan, nama saya Aldi Krisnamiko dengan NIM 21B10004. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Apa pesan saya dalam video yang saya tawarkan? Sudah seharusnya kita sebagai umat beragama, meskipun berbeda suku, agama, dan ras, sudah seharusnya kita mampu menghormati serta menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Wujud nyata yang dapat dilakukan oleh kita bisa dimulai dari hal kecil, yaitu dengan membantu orang-orang di sekitar kita tanpa pandang unsur-unsur sara yang ada pada diri mereka. Menghargai dan bisa juga turut berpartisipasi dalam perayaan-perayaan hari keagamaan umat agama lain seperti tayangan pada menit ke-11, dan bersikap rendah hati tanpa perlu menyombongkan apa yang ada di dalam diri kita. Soal yang kedua, apa pendapat kitab suci dalam agamamu tentang manusia yang sombong? Yesaya 5 ayat 15-24. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. C.S. Lewis pernah berkata, semakin sombong seseorang, semakin ia membenci kesombongan orang lain. Adapun yang menjadi ciri orang sombong adalah ia selalu merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal setiap orang memiliki keunikan, kemampuan, dan keahlian. Alkitab mengungkapkan bahwa Allah tidak berkenan pada orang yang sombong. Dalam kitab Yesaya bagian pertama pasal 1 ayat 39, termasuk bacaan kita, Nabi Yesaya begitu kuat menganjurkan bangsa Israel untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah dan berserah kepada Allah. Pada masa itu, Yehuda tengah diancam oleh Asyur. Dalam kondisi demikian, Yehuda sudah seharusnya semakin menggantungkan diri kepada Allah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Yehuda melupakan Allah. Situasi inilah yang mendasari peringatan yang disampaikan Nabi Yesaya. Kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kita. Talenta, kemampuan, keahlian yang kita miliki dapat membuat kita merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain, bahkan Tuhan. Yehuda menjadi contoh yang menyombongkan kepada Tuhan. Akibatnya ia mendapat celaka. Hari ini kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita. Adakah kesombongan di dalamnya? Sekiranya ada, baiklah kita memohon ampun kepada Allah. Mari kita menyadari dan mengakui bahwa hanya oleh kasih dan kuasa-Nya lah kita hidup dan dapat melakukan segala sesuatu. Soal yang ketiga, bagaimana sebaiknya dirimu merubah diri agar menjalani hidup dengan tidak sombong tetapi rendah hati? Apa indikator kerendahan hati menurut kitab sucimu? Kerendahan hati adalah juga salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritual seseorang. Seseorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter rendah hati berarti belum mencapai kedamaian dengan dirinya. Ia masih mengalami pergumulan untuk dapat menerima keadaan dalam dirinya dan kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Mungkin karena ia merasa dirinya hebat, sukses, layak mendapat penghargaan yang tinggi atau penghormatan istimewa seperti Haman dalam kitab Ester 3 ayat 5. Bagaimana dengan saudara? Bukankah kita ingin semakin hari semakin disempurnakan seperti Yesus? Milikilah karakter seperti Dia, yaitu selain penuh dengan kasih, juga lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian, maka orang lain akan melihat bahwa Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sekian dari video saya, terima kasih.